Hai sahabat BBPK Makassar, kembali lagi bersama podcast BBPK Makassar. Baru-baru ini kita memperingati World Cancer Day dan kita saat ini kedatangan tamu. Beliau adalah fasilitator pelatihan deteksi dini untuk Indonesia Timur. Beliau adalah Dr. Isna Tirtawati. Selamat datang. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga Dr. Andi Asriani. Selamat datang, Dok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Untuk hari ini kita akan banyak mengupas terkait deteksi dini kanker payudara dan kanker mulut rahim di Indonesia. Bagaimana kabarnya, Dok? Ya, alhamdulillah baik ya Ibu Ina. Sehat ya, Dok ya, alhamdulillah. Sehat ya. Ya, menurut dokter bagaimana sih barangkali bisa diceritakan tren kanker leher rahim di Indonesia, begitu pula dengan kanker payudara. Mungkin dari Dr. Andi Nasriani dulu ya terkait kanker mulut rahim. Ya. Oke. Mungkin sedikit gambaran ya untuk kasus kanker leher rahim atau biasa kita kenal dengan istilah CA cervix ya. Yeah. Nah, itu untuk di Indonesia sendiri itu menurut data dari Globokan 2020 ya. Di situ setiap 1 jam ada 2 perempuan Indonesia yang meninggal gara-gara CA cervix. Ya. Sedangkan di dunia itu setiap 5 menit ditemukan 1 perempuan ya. Perempuan yang meninggal gara-gara CA cervix. Jadi kalau dari hitungan selama 24 jam ya lumayan ya. Betul. Apalagi untuk Indonesia. Ya. Jadi hampir 24 perempuan Indonesia kita kehilangan gara-gara CA cervix setiap harinya. Begitu ya, Dok. Kalau dari kanker payudara sendiri bagaimana, Dok? Iya, kanker payudara masih menempati ranking 1 ya Bu Ina ya. Untuk di dunia dan Indonesia sendiri masih ranking 1, diikuti dengan kanker serviks ya untuk ranking 2. Kasus ini sebenarnya semakin menyedihkan ya sebenarnya karena kanker payudara ini pemeriksaan payudara sebenarnya bisa kita lakukan lebih mudah ya daripada kanker leher rahim. Namun kenyataannya ternyata wanita-wanita kita banyak yang datang nanti pada stadium 3 dan 4. Yang semakin menyedihkan adalah kematian yang terjadi adalah 1 dari 6 kasus baru. Ya, dan kalau dari data Globokan sendiri 31% ya kasus untuk kanker payudara. Ya. Berarti masih besar ya kejadiannya di Indonesia juga ya, Dok ya. Lumayan. Ya, barangkali bisa diceritakan, Dok, supaya masyarakat ya tidak terlambat datang memeriksakan diri. Jadi kira-kira apa sih itu kanker leher rahim itu dan kanker payudara barangkali ya. Bagaimana, Dokter Ani? Ya. Jadi untuk kanker leher rahim sendiri ya mungkin dari segi posisi karena posisinya memang sudah tersembunyi ya. Dan masyarakat kita ini masih cukup tabu, malu untuk memeriksakan diri bagian organ terdalam ya, yang merupakan sedikit privasi. Nah, itu sebenarnya sebuah tantangan bagi kami di puskesmas, bidan ataupun dokter, begitu juga mungkin di rumah sakit ya, di dokter, mungkin di poli kandungan. Nah, karena rata-rata masyarakat yang datang itu mereka datang sudah dengan keluhan, ya. Ketika masyarakat sudah datang dengan keluhan, artinya itu kita sudah menghadapi kemungkinan CA cervix dengan stadium lanjut. Ya, padahal harapannya ini kita bisa menemukan justru pada saat fase di mana kita masih bisa mengobati dan bisa sembuh 100%. Ya, yaitu dengan screening ataupun deteksi dini kanker leher rahim. Baik. Ya. Bagaimana kalau kanker payudara sendiri, Dokter Isna? Ya, jadi dari kanker payudara kejadiannya itu jadi kanker payudara merupakan kanker yang kalau tadi kanker leher rahim di mulut rahim, maka payudara adalah pertumbuhan sel abnormal yang terjadi di kelenjar payudara itu sendiri ya, di daerah payudara ya. Nah, perlu kita ketahui sebenarnya dari semua pasien yang datang ke dokter, biasanya keluhan mereka yang mengeluh dengan payudara biasanya hanya
30% ya, 30% daripada keluhan itu sebenarnya normal, Ibu Ina. Iya. Iya. Dan 60% yang datang itu sebenarnya keluhan payudara yang mereka keluhkan termasuk keluhan tumor jinak. Ya. Dan hanya 10% dari kasus yang datang sebenarnya yang menjadi kanker. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kejadian ini sangat tinggi? Karena serupa tapi tidak sama dengan kanker leher rahim. Karena ini adalah daerah yang termasuk perhiasan bagi wanita, masih sangat rasanya malu mereka ya untuk melakukan pemeriksaan. Mungkin mereka sudah mendapatkan sendiri, tetapi mereka enggan memeriksakan. Sehingga memang perlu dilakukan screening secara umum sebagaimana program pemerintah usia 30 ya, usia 30 sampai 50 tahun untuk dilakukan screening sehingga kita bisa mendapatkan secara dini ya adanya pertumbuhan yang abnormal pada seorang wanita dan kita bisa menyelamatkan lebih banyak lagi wanita dari resiko kanker payudara di masa yang akan datang. Baik, luar biasa. Berarti sebenarnya bisa dilakukan deteksi dini supaya tidak terjadi nanti kanker baru ini ya tidak bisa lagi ditangani ya dok ya. Baik, berarti kalau karena teman-teman fasilitator ini juga di lapangan di puskesmas ya, kira-kira mungkin menurut teman-teman supaya tidak terjadi nanti fatal baru datang ke puskesmas, apa sih yang bisa kita sampaikan ke masyarakat? Ya, nah untuk perempuan, jadi meskipun pemerintah menerapkan program 30-50 tahun ya, yang menjadi sasaran untuk pemeriksaan deteksi dini CA cervix maupun CA payudara, ya kami harapkan ketika telah menikah, ketika telah menikah maka 3 tahun setelah menikah itu sudah harus mulai memeriksakan diri secara teratur di puskesmas ataukah di bidan atau mungkin di poskesdes ya. Atau kalau misalnya malu mungkin boleh di klinik-klinik ya, klinik-klinik swasta ataupun laboratorium swasta ya, bisa dengan pap smear, bisa dengan metode IVA, ya bisa juga dengan langsung pemeriksaan HPV DNA ya. Karena kita tahu bahwa 70% penyebab dari CA cervix kanker leher rahim ini adalah infeksi virus HPV. Ya, satu-satunya kanker yang bisa diketahui penyebabnya. Ya. Kemudian untuk gejala sendiri mungkin masyarakat tidak perlu menunggu ada keluhan dulu baru periksa. Ya, saya kira bisa lebih awal, lebih cepat, lebih baik. Baik. Ya, untuk deteksi dini kanker leher rahim ini sendiri bisa dilakukan bersamaan ya dok dengan kanker payudara. Artinya pada saat saya datang ke puskesmas kemudian mau melakukan pemeriksaan, apakah bisa dilakukan sekaligus ataukah seperti apa kira-kira menunggu waktu? Iya, kalau misalnya kita datang di puskesmas ya, pada dasarnya kita akan melakukan secara paket ya. Jadi kalau kita datang misalnya bahkan pemeriksaan KB Ibu Ina ya, maka kita sebelum misalnya mereka ingin pasang KB ya, KB spiral misalnya, biasanya kita lakukan sekalian dengan melakukan pemeriksaan payudara dan melakukan pemeriksaan IVA ya untuk mendeteksi dini baik kanker payudara maupun kanker leher rahim. Luar biasa ya dok ya, jadi bisa efisiensi waktu ya, bisa dilakukan bersamaan semuanya. Kemudian kira-kira untuk waktunya, misalnya untuk kali ini saya sudah periksa, kapan lagi saya bisa memeriksakan pemeriksaan deteksi dini kanker leher rahim dan kanker payudara? Oke, untuk kasus deteksi dini pada kasus kanker leher rahim, nah ketika hasil yang didapatkan pada saat pemeriksaan sebelumnya adalah normal, maka kita bisa mengulangi pemeriksaan kembali di 1 tahun ataupun 3 tahun ke depan. Ya. Namun jika ditemukan ada kelainan, misalnya ada keputihan ya, yang butuh penanganan atau mungkin ada radang ya, ataupun mungkin ada keluhan-keluhan yang sifatnya diintervensi atau diobati, maka dia harusnya datang berkunjung kembali 6 bulan setelah pemeriksaan sebelumnya. Baik. Kalau kanker payudara sendiri bagaimana Dokter Isna? Kan tadi sudah disampaikan bahwa yang terkadang datang nanti ada gejala ya, baru datang ke puskesmas. Apakah bisa dilakukan dulu pemeriksaan sendiri kemudian atau seperti apa nanti terasa ada gejala seperti apa kira-kira?
Baik, tadi seperti yang disampaikan ya oleh Dokter Andi bahwa memang program pemerintah saat ini untuk melakukan screening kesehatan usia 30 sampai 50 tahun. Iya. Namun untuk kejadian kanker payudara bagaimana kita mencegahnya? Kita Iya. bisa mulai dari sejak dia memasuki masa haid ya, masa menstruasi. Ya, jadi mereka melakukan yang namanya sadari. Jadi Iya. deteksi dini kanker payudara yang bisa dilakukan oleh masyarakat secara umum dengan diri mereka sendiri, ya itu bisa mereka lakukan dengan periksa payudara sendiri. Ya, jadi periksa payudara ini dilakukan setiap bulan, Bu Ina. Setiap bulan pada hari ke-7 sampai hari ke-10 setelah hari pertama haid terakhir, ya. Baik. Nah, kemudian kalau mereka mendapatkan adanya benjolan, segera menemui dokter atau petugas yang ada di puskesmas ya. Tentunya langsung ke puskesmas terdekat. Atau kalau mereka misalnya tidak mendapatkan benjolan tapi mereka usia 30 sampai 50 tahun, maka mereka wajib untuk melakukan pemeriksaan sadani 1 kali atau sampai 3 tahun sekali ya ke Di puskesmas ya, Dok, ya? betul. Baik. Jadi nanti saat ini kalau deteksi dini kanker payudara itu bisa dilakukan melalui metode sadari ya. Iya. Yang pada sadari itu akan diajarkan kepada semua pasien yang kita lakukan sadanis. Jadi Baik. sadanis periksa payudara klinis Iya. dilakukan oleh dokter dan bidan terlatih. Oke. Sembari kami memberikan bekal buat mereka melakukan hal sadari di rumah mereka sendiri setiap bulan. Ya, kemudian metode yang lain juga yang nanti akan juga dikembangkan di puskesmas ya, menurut informasi terakhir bahwa periksa USG mama juga akan Oke. dilakukan di puskesmas dan tentunya ini membutuhkan pelatihan ya Iya. untuk teman-teman sejawat yang ada di fasilitas kesehatan. Baik, luar biasa, Dok, ya. Mudah-mudahan segera terwujud ya, Dok, ya. Baik, kembali lagi terkait pemeriksaan kanker leher rahim ya, Dokter Ani ya. Kira-kira bolehkah mungkin ada yang bisa disampaikan ke masyarakat pemeriksaan apa sih di puskesmas yang dapat dilakukan nanti oleh tenaga terlatih baik dokter maupun juga bidan? Ya, jadi untuk pelayanan di puskesmas, masyarakat bisa berpartisipasi ya dengan pemeriksaan IFA ya. Jadi pemeriksaan IFA ini kita di sini langsung melihat secara langsung perubahan yang ada pada mulut rahim si ibu ini. Baik. Ketika kita sudah memberikan campuran asam asetat ya atau cuka dapur yang sudah diatur sesuai konsentrasi yang ditetapkan ya, apakah 3% ataupun 5%. Iya. Ya, dari situ kita harapkan ketika dia terdeteksi misalnya positif, segera langsung kita tangani dengan misalnya krioterapi atau terapi beku. Iya. Ya. Berarti bisa langsung Bisa langsung diterapi pada saat Baik. Itu kalau misalnya mungkin memang- masih kecil ya, ya, Dok, ya. betul. Jadi ada Potensi. kelainan atau kerusakan yang sifatnya masih reversible atau Ya. masih bisa kembali, ya itu bisa kita terapi dan bisa sembuh 100%. Oke, Masya Allah, luar biasa ya, Ya. Dok, ya. Baik, sedikit barangkali terkait pengalaman dokter-dokter berdua ya, yang tentu saja sudah bertahun-tahun mendapatkan masyarakat. Mungkin ada pengalaman yang sangat terasa ya, sangat terkesan terkait masyarakat yang datang pada saat deteksi dininya kanker ini. Barangkali Dokter Ani dulu silahkan. Kalau untuk pengalaman selama ini, Ya. selama ini ada beberapa kasus IPA positif ya yang kami Iya. temukan di puskesmas. Iya. Ya, dan di antara mereka itu ada yang sampai tuntas kami follow up dan hasilnya kembali menjadi IFA negatif alias menjadi normal Kembali ya. ya, Masya Allah, Ya. Alhamdulillah ya. Dan ini tentunya dibutuhkan memang istilahnya edukasi Iya. ya, pendampingan ya. Karena ketika mereka mengalami kondisi di mana terdeteksi ada kelainan awal, Iya. biasanya mereka panik, cemas, ya. Nah itu yang harus kita betul-betul dampingi, ya. Kita harus hadir bahwa ini bukan sebuah masalah, justru ini adalah sebuah momen Ya. di mana dia harus bersyukur karena ditemukan pada fase yang sangat dini, pada fase yang sangat dini yang masih bisa disembuhkan 100%, ya. Seperti itu mungkin ya. Baik. Iya. Kalau dari Dokter Isna sendiri barangkali? Iya, jadi pengalaman yang sangat berkesan adalah ada beberapa sih ya. Di antaranya ternyata tumor ya, kita bicara tumor payudara itu ternyata bukan hanya untuk wanita aja, Dok. Oke. Ya, bukan hanya untuk wanita. Jadi dalam praktek kami sebagai dokter di puskesmas itu sudah ada
2 kasus ya yang kami rujuk untuk tumor payudara pada laki-laki dan semuanya dilakukan operasi. Iya. Kemudian untuk wanita ini sendiri ya, tumor payudara yang sangat berkesan itu adalah ketika kami menemukan ya sebenarnya tidak ada keluhan, hanya kami lakukan pemeriksaan secara rutin bersama dengan IFA dan kami dapatkan 5 benjolan ya. 5 benjolan yang sebenarnya masih kecil ya, tidak sama sekali tidak ada keluhan ya. Di salah satu payudara ibu kami lakukan rujukan. Setelah dilakukan rujukan ternyata dilakukan pengangkatan, ibu datang ke kami menyampaikan, dokter di rumah sakit dokter jadi bingung kok ini bisa didapat ya, padahal kecil sekali, hebat sekali ya yang lakukan pemeriksaan ya, padahal yang melakukan pemeriksaan kita semua yang ada di fasilitas kesehatan tingkat pertama ya, sehingga teman-teman insya Allah dengan pelatihan deteksi dini kanker leher rahim dan payudara ini membuat teman-teman yang ada di puskesmas itu akan kompeten ya untuk mendapatkan lesi sedini mungkin sehingga kita akan bisa menyelamatkan insya Allah lebih banyak wanita. Baik, Masya Allah ya, luar biasa ya dok ya. Baik, mungkin pertanyaan 2 dari terakhir ini ya dok ya. Ya, kira-kira menurut dokter apa sih kiat-kiat yang bisa dilakukan oleh teman-teman tenaga kesehatan yang sudah terlatih ini ya, supaya ini kan isu sensitif juga ya bagi orang masyarakat awam untuk pemeriksaan deteksi dini ini. Nah, kira-kira apa sih yang bisa dilakukan oleh teman-teman menurut pengalaman dari teman-teman fasilitator? Ya, untuk mungkin teman-teman dokter ataupun bidan di puskesmas. Mungkin lebih menguatkan lagi edukasi ya tentang edukasi, kemudian untuk kita perlu betul-betul menyampaikan informasi ini ya, informasi kesehatan tentang CA cervix kepada masyarakat, karena kadang mereka tidak melakukan karena mereka memang belum paham. Ya, kemudian ketika mereka sudah paham ada lagi karena mereka malu. Nah, ketika mereka merasa malu berarti kita harus memberikan dia kenyamanan, keamanan. Ya, jadi betul-betul kita harus menjaga privasi mereka. Kemudian kita harus mempedulikan bagaimana psikis mereka. Ya, kemudian yang ketiga setelah kita lakukan pemeriksaan itu mereka butuh istilahnya di follow up. Ya, ya, ketika kita sudah periksa mereka ada keluhan misalnya itu perlu kita betul-betul ikuti ya, kita betul-betul kasih solusi di mana mereka khawatir. Ya. Kemudian untuk di puskesmas sendiri karena kita ini bekerja sama dengan beberapa program, maka kita bisa memanfaatkan sistem layanan yang sifatnya integrasi. Ya, seperti tadi Dr. Isna bilang ya. Ya, jadi ada layanan bersama dengan KB. Ya, jadi semua pasien yang ingin ber-KB itu harus sedini mungkin kita harus melakukan IFA dulu. Ya, khususnya untuk yang implan ataupun IUD. Begitu juga dengan pasien ber-KB yang sudah 5 tahun ya, apakah dia suntik ataupun hormonal yang lain misalnya pil, itu tetap kita anjurkan untuk melakukan pemeriksaan IFA di puskesmas. Baik. Ya, seperti itu mungkin. Baik, terima kasih Dokter Ani. Mungkin ada tambahan dari Dokter Isna sendiri? Mungkin sekedar melengkapi ya apa yang disampaikan oleh beliau tentang kanker leher rahim ya. Jadi untuk kanker payudara tentunya teman-teman bidan dan teman-teman dokter yang telah dilatih ya, silahkan teman-teman dimanfaatkan ilmu yang kita dapatkan untuk mengedukasi dan bahkan menyebarkan ilmu ini kepada teman-teman yang ada di puskesmas, yang khususnya bidan-bidan yang ada, dokter yang ada, bahkan perawat boleh dilibatkan untuk kemudian mengetahui bagaimana melakukan sadari dan sadanis. Ya, sehingga pada saat kita melakukan screening, misalnya kita akan turun ya dengan program PTM misalnya, atau kita turun ke sekolah misalnya untuk melakukan penjaringan, itu kita bisa berkolaborasi ya dok ya, berkolaborasi. Misalnya teman-teman melakukan penjaringan ke anak sekolahnya, kita melakukan penjaringan ke guru-gurunya, ya seperti itu. Jadi kita lakukan pemeriksaan sekaligus sadanis ya, sadari untuk memberikan bekal bahwa mereka bisa melakukannya sendiri, bisa melihat apa yang mereka lihat dengan inspeksi, dengan melihat, dan apa yang mereka raba, apa yang bisa memberikan kekhawatiran bagi mereka, segeralah datang ke puskesmas terdekat, karena sekali lagi hanya 10% dari keluhan payudara yang sebenarnya mengarah ke kanker.
Baik, jadi ada atau tidak ada gejala, segeralah memeriksakan diri ya dok ya. Ya, mungkin ada pesan-pesan untuk masyarakat sendiri supaya mereka tergugah, termotivasi untuk mau memeriksakan diri dok, silahkan. Oke, mungkin dari saya ya, kita sebagai perempuan ya, saya kira semua perempuan itu ingin membersamai anak-anaknya, Betul. tumbuh besar, kemudian melihat cucu ya, menggendong cucu. Nah, untuk menjaga kesehatan kita sebagai perempuan harusnya kita lebih sadar ya, lebih menyadari bahwa ada beberapa organ yang bisa mengancam nyawa kita. Misalnya kanker leher rahim ini ya, apalagi dia tempatnya tersembunyi. Maka dari itu, dengan motivasi dengan keinginan membersamai anak-anak kita sampai usia dewasa, kita lebih mawas lagi, lebih waspada lagi dengan rajin, dengan rutin memeriksakan diri untuk deteksi dini adanya kelainan pada leher rahim kita dengan metode IVA atau dengan pap smear ataupun mungkin dengan pemeriksaan HPV DNA. Iya. Seperti itu. Baik, terima kasih. Kalau Dokter Isna bagaimana? Iya. Kalau kesadaran kita sebagai wanita, maka saya ingin menyentuh para lelaki Baik, ya. yang berada di sekitar wanita. Ya. Ya, baik Betul dia sekali. seorang suami, Ya. seorang saudara ataupun keluarga kita yang lain, ya. Maka di samping kita adalah sosok wanita yang harus kita jaga kesehatannya, sebab kebahagiaan itu berasal dari ibu yang sehat. Betul Ya, sekali. kalau ibu sehat, insya Allah satu rumah itu akan menjadi rumahku adalah syurgaku, insya Iya, Allah. Ya. Jadi bagaimana kita memberikan perhatian, mengingatkan untuk melakukan deteksi dini, baik kanker leher rahim maupun kanker payudara. Baik, luar biasa sekali ya teman-teman fasilitator ini. Terima kasih banyak untuk waktunya. Semoga berkah atas ilmu yang sudah diberikan dan mudah-mudahan Indonesia semakin sehat ya dok ya. Mudah-mudahan semakin menurunkan juga prevalensi kanker leher rahim dan juga kanker payudara di Indonesia. Baik, itulah tadi podcast kita bersama dua orang yang luar biasa hari ini. Mudah-mudahan kita semua semakin tergugah ya untuk selalu memeriksakan diri, deteksi dini kanker leher rahim maupun kanker payudara. Terima kasih, saya Mumin Awaludin dari BBPK Makassar mengucapkan salam sehat.